Matahari mulai terbenam ketika aku memutuskan untuk pulang sebentar ke rumahku. Lewat pesan WhatsApp, Pak Amin, salah seorang tetanggaku bilang ingin membeli gerobakku. Pak Arsyad, sopir keluarga, mengantarku sampai tiba di depan rumah. Tadinya aku berniat ingin naik angkot saja ke sini, tapi Papa bersikeras memintaku pergi dengan supir. Mbak Zia, maaf merepotkan sampai harus pulang ke sini. Pak Amin langsung menyambutku. Tak kusangka, ternyata ia sudah duduk di teras rumahku, menunggu kedatanganku. Tak apa-apa, Pak. Kebetulan aku tak ada kegiatan, jadi bisa langsung ke sini, sekalian melihat rumahku, sahutku. Maaf ya, Mbak Zia. Jika boleh, gerobaknya Bapak beli ya, buat Ali, menantu Bapak. Kemarin baru kena PHK. Pak Amin langsung mengutarakan maksudnya kembali. Aku melangkah menuju kursi rotan yang ada di teras rumahku. Duduk di sana sambil memandang gerobakku. Tak usah dibayar, Pak. Bawa saja. Aku senang jika akhirnya gerobak ini membawa manfaat bagi orang lain, jawabku. Bener, Mbak Zia. Alhamdulillah, terima kasih. Tangannya langsung memegang gerobak itu. Aku bisa merasakan betapa bahagianya ia. Tak kusangka, gerobak milik Bapak ini akhirnya tetap membawa manfaat bagi orang lain. Semoga ini menjadi ladang jariah bagi almarhum bapakku, ucapku. Amin, Mbak. Pak Amin langsung membawa gerobak itu keluar meninggalkan rumahku. Ada banyak kenangan bersama gerobak itu. Tapi aku senang, akhirnya gerobak itu dipakai untuk mencari nafkah lagi, daripada hanya teronggok diam di teras rumahku. Pak Arsyad masih menunggu di dalam mobil. Karena tak ada lagi yang harus kulakukan, aku kembali masuk ke dalam mobil. Mobil yang dikemudikan Pak Arsyad kini perlahan-lahan mulai menjauhi rumahku. Ada banyak kenangan manis di rumah sederhana itu. Ku pejamkan sejenak mataku, sekedar mengingatkan kembali sedikit kenangan bersama bapak dan ibu. Suara musik jazz yang mengalun dari radio membuat pikiranku kembali rileks. Kulayangkan pandanganku ke arah luar jendela. Tampak banyak kendaraan yang masih melintas. Entah mengapa, pikiranku tetap saja melayang pada Mbak Soraya. Aku tak bisa menepis jika aku sangat ingin mengetahui maksud kedatangannya ke rumah tadi siang, dan tentunya pembicaraannya dengan Mas Rangga. Mobil yang dikendarai Pak Arsyad sudah tiba kembali di rumah. Ku buka pintu mobil dan mengambur masuk ke dalam rumah. Sudah selesai urusannya, Zia? Tanya papa mertuaku. Sudah, Pak. Baguslah. Makanlah dulu. Setelah itu istirahat, ucapnya sambil melangkah pergi meninggalkanku. Kulirik Mas Rangga yang berada tak jauh dariku. Tak lama ia pun datang menghampiri. Zia, bisa aku bicara sebentar denganmu? Aku mengernyitkan dahi. Heran, tak biasanya laki-laki ini bertanya dulu padaku. Biasanya ia langsung saja bicara. Iya, ada apa Mas? Apa ada sesuatu yang penting? Apa ini ada hubungannya dengan kedatangan Mbak Soraya tadi siang? Ku berondong iya dengan banyak pertanyaan. Ayo ikut aku ke kamar. Kita bicara di sana saja, ajaknya. Aneh, hal sepenting apa hingga wajahnya terlihat sangat serius seperti ini? Ku ikuti langkah kakinya. Ia tetap diam, tak mengatakan apapun. Tak lama kami berdua kini sudah berada di dalam kamar. Aku menutup pintunya, lalu duduk di atas ranjang, menunggu hal penting apa yang ingin ia bicarakan denganku.
Tadi, sewaktu kau pergi bersama Pak Arsyad, Papa mengajakku bicara. Ia sungkan untuk membicarakan hal ini denganmu. Makanya Papa memintamu untuk membicarakannya lebih dulu denganmu. Wajah Mas Rangga terlihat serius. Sesekali ia membuang nafas panjang, mungkin sedang mencari kata-kata yang pas. Ini mengenai apa, Mas? Sepertinya penting sekali. Ia menatapku lurus, lalu menunduk, membuatku semakin tak mengerti. Katakan saja, Mas. Ini soal resepsi pernikahan kita, Zia. Dan apa, Mas? Katakan saja, pintaku. Zia, Papa tahu jika selama ini kita tidur terpisah. Aku juga tak mengerti mengapa Papa meminta agar resepsi pernikahan kita secepatnya dilakukan. Padahal sebelumnya ia menyetujui penundaan resepsi ini. Jelas Mas Rangga. Apa ini juga yang dibicarakan Mbak Soraya tadi siang denganmu, Mas? Tanyaku. Ia menggeleng pelan. Tidak, aku dan Mbak Soraya bicara hal lain. Tadi kami hanya membicarakan masalah bisnis saja, jawabnya. Namun entah mengapa, aku merasa ia berkata bohong. Mata itu seperti menghindari tatapan mataku. Papa mendesakku agar segera memberinya seorang cucu, Zia. Aku melotot tajam padanya saat mendengar kalimat itu. Kurasa kali ini ia tak bicara bohong. Mata itu menatapku dalam. Ia masih menunggu reaksi dariku. Trauma akan kejadian malam itu masih belum hilang. Apakah ini artinya aku membutuhkan seorang psikiater? Aku butuh seorang psikiater, Mas, jawabku sambil menunduk. Ia berusaha meraih tanganku, namun langsung ku tepis. Terima kasih, Zia. Terima kasih. Aku sungguh berterima kasih padamu, ucapnya dengan suara parau. Aku mengangguk pelan. Mas, apa aku boleh bertanya suatu hal? Katakan saja, Zia. Hari itu aku mendengar pembicaraanmu dengan Laura. Maaf, aku tak bermaksud menguping kalian. Kebetulan saja begitu aku sampai di kantormu, aku melihat kau dan Laura sedang bicara di dekat lobi kantormu. Bisakah aku tahu apa jawabanmu tentang permintaan Laura saat itu? Apa kalian akan menghabiskan satu malam bersama, seperti keinginan Laura? Ia tak terlihat terkejut dengan pertanyaanku. Wajah itu malah tersenyum memandangku. Aku sudah memberikan jawabannya pada Laura, Zia. Harusnya kau mendengar pembicaraan kami sampai selesai waktu itu. Jawabnya tenang. Apa jawabanmu, Mas? Apa boleh aku tahu? Tanyaku sambil menatap penuh harap padanya. Mas Rangga memandangku dengan senyum tipis di wajahnya. Aku masih diam menunggu ia bicara. Ia menghela nafasnya. Aku memang berjanji padanya untuk mengabulkan satu keinginan darinya, Zia. Tapi itu dulu janji yang kubuat sewaktu kami masih bersama. Sudah aku jelaskan padanya jika janji itu tak bisa ia tagih lagi karena situasinya sekarang sudah berbeda. Aku bukan kekasihnya lagi. Ia memang mendesakku, tapi langsung ku tegaskan padanya jika dia memang benar-benar ingin menghabiskan satu malam bersamaku, maka ia harus meminta izin darimu dulu, Zia, ungkapnya sambil terus menatap mataku. Benarkah begitu? Aku menyipitkan mataku, menelisik wajahnya dengan teliti. Tanyakan saja pada Laura, kalau kau tak percaya, pungkasnya. Aku membuang pandanganku ke arah lain. Kuhela nafas beberapa kali, mencoba untuk percaya dengan apa yang baru dikatakannya. Zia, kau yakin
butuh jasa seorang psikiater, ucapnya mengalihkan pembicaraan. Mendengar pertanyaan itu, refleks aku menunduk. Tak lama, hanya anggukan kepalaku saja menjawabnya. Aku akan carikan seorang dokter yang bagus untukmu. Semoga dengan ikhtiar ini, traumamu akan kejadian malam itu bisa sedikit berkurang. Ia diam untuk beberapa saat menundukkan kepalanya. Terima kasih Zia, karena kau mau berusaha untuk menerima pernikahan kita, ucapnya. Mata itu kini kembali memandangku dalam. Semoga saja ini adalah keputusan yang benar, menerima pernikahan ini dan melupakan semua masa lalu. Bersambung.